In a short time, we built something meaningful with the people, the place, and each other. Every smile and every moment counted. A journey to remember, a bond to cherish. This is the story of KKN 30 Ciwarak. Pada satu masa dalam hidup kami, desa kecil di bagian selatan Tasikmalaya bukan hanya sekedar lokasi pengabdian, melainkan menjadi tempat yang memiliki suasana seperti rumah, tempat belajar, bertumbuh, dan memberikan makna lebih daripada pengabdian. Desa Ciwarak memiliki luas wilayah 1.165 hektar dan terletak di Kecamatan Jatiwaras. Desa ini memiliki persawahan seluas 195 hektar dan bukit yang menjulang tinggi. Kalau menurut saya, penamaan Ciwarak itu atau Desa Ciwarak itu mungkin warisan dari tokoh-tokoh masyarakat terdahulu, ya, sehingga mempunyai arti sendiri. Kemungkinan kalau saya artikan, Ciwarak itu adalah tempatnya asri, tempatnya bersih, tempatnya tenang, sehingga tetangga dengan tetangga atau RT antar RT itu bisa rapih, rukun, dan yang terpenting kemungkinan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat ridhonya di akhir nanti. Kabut tipis yang menyambut pagi, hawa sejuk yang menyelimuti raga, dan nyanyian burung yang mengalun indah menemani perjalanan pagi pada hari-hari pengabdian. Desa Ciwarak berada pada ketinggian antara 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Meski demikian, Desa Ciwarak memiliki 6 wilayah yang berada pada ketinggian yang berbeda. Dusun Serang, Dusun Sindang Sari, Dusun Pasir Parigi, Dusun Sukasenang, Dusun Talagasari, dan Dusun Mekarwangi. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Singajaya, Kecamatan Cibalong, dengan Sungai Ciulan yang membentang. Di sana terdapat salah satu hasil karya kebersamaan masyarakat, yaitu jembatan gantung yang menjadi penghubung antara dua desa. Bukan hanya sekedar sarana transportasi, tetapi juga menjadi jalur penting yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi antar warga. Disinilah awal perjalanan kami dimulai. Program kerja pertama yang kami lakukan adalah belajar bersama adik-adik sekolah dasar. Kami berinteraksi secara langsung agar dapat memberikan edukasi dan motivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan konsep yang menyenangkan dan dekat dengan keseharian mereka. Kami mengajak mereka untuk mengucapkan kata-kata sederhana dan kosakata baru dengan semangat. Suasana kelas tak terasa ada tekanan, yang ada hanyalah tawa dan rasa ingin tahu di setiap sudut ruangan. Selanjutnya, setelah melakukan observasi, kami mengetahui bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung Desa Ciwarak. Maka, diselenggarakanlah SIPADI, Sosialisasi Inovasi Pestisida Nabati untuk Padi. Beberapa waktu terakhir, produktivitas hasil usaha tani terhambat oleh hama. Kami memberikan demonstrasi pembuatan pestisida nabati dengan bahan-bahan yang ada di sekitar. Selain ramah lingkungan, pestisida nabati ini mudah dibuat. Warga tak hanya menerima,
tapi juga aktif bertanya, mencoba, dan berdiskusi. Ini bukan sekedar praktik pertanian, tapi berbagi pengetahuan dan pengalaman. Program kerja terakhir yang kami adakan adalah Ngobis, Ngobrol Bisnis Digital. Kami mengenalkan dunia digital kepada para pelaku UMKM. Meskipun bukan hal yang baru, akan tetapi potensi UMKM di Desa Ciwarak yang beragam belum terpublikasi di media digital. Bersama para pemuda yang tergabung dalam komunitas digital desa, kami tidak hanya mendampingi, tapi juga membangun kepercayaan diri para pelaku UMKM untuk mulai melangkah ke ranah digital. Setiap sesi Ngobis membawa cerita baru tentang ibu rumah tangga yang belajar membuat konten yang menarik dan pemuda yang mulai mengatur toko online. Kolaborasi kami bukan sekedar transfer ilmu, tapi juga transfer semangat. Karena kami percaya, digitalisasi bukan milik kota besar saja. UMKM desa pun pantas mendapatkan panggungnya sendiri. Ngobis bukan akhir dari program kerja, tapi awal dari gerakan digital yang dibangun bersama oleh desa dan untuk desa. Program tersebut kami selenggarakan sesuai dengan tema integrasi potensi desa Ciwarak dengan menumbuhkan inovasi lokal, pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan komunitas berbasis SDGs. Selain ketiga program utama, kami juga turut aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Kami hadir bukan sebagai tamu, tapi kami berusaha untuk menjadi bagian dari kisah warga. Kami turut serta dalam kegiatan posyandu yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Dari sini, kami diajarkan mengenai ketelatenan, kesabaran, dan kepedulian. Lalu, kami bersama warga melakukan kerja bakti dalam membersihkan jalan. Tanpa sekat antara mahasiswa dan warga, semua bahu-membahu dan larut dalam kesibukan bersama. Obrolan ringan mengiringi setiap gerakan. Dari sini kami menyadari, gotong royong bukan hanya semboyan, tapi nafas dari kehidupan bermasyarakat. Hari-hari berlalu, kami kembali merasakan dinamika kehidupan masyarakat melalui tradisi Muharram yang digelar dengan semarak. Kami tak hanya menjadi penonton, tapi turut ambil bagian dalam rangkaian acara sebagai bentuk penghargaan dan penghayatan terhadap budaya lokal. Barisan warga mulai berkumpul dengan membawa obor yang menyala terang, menciptakan suasana khidmat dan penuh makna. Anak-anak dengan wajah riang berbaur dengan sorakan penonton saat lomba dimulai. Bukan hanya tentang siapa yang menang, melainkan tentang semangat sportivitas yang tumbuh sejak dini, tentang keberanian, dan menikmati setiap proses bersama. Semangat persaingan sehat masih terus berlanjut dalam rangkaian turnamen futsal antar kampung, yang menjadi penutup rangkaian kegiatan. Pada akhirnya, dalam waktu yang singkat ini, kami berharap apa yang telah kami lakukan dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan oleh masyarakat. Kami datang sebagai orang asing dengan membawa harapan, program kerja, dan semangat belajar. Tapi sejak hari pertama, kami disambut bukan dengan formalitas, melainkan kehangatan yang tak bisa dilukiskan. Kami belajar bahwa kepercayaan tumbuh dari kebersamaan dan senyum tulus yang selalu menyertai setiap langkah kami. Pengalaman ini membuka mata kami bahwa pengabdian tak harus selalu besar, namun harus dilakukan dengan tulus. Terima kasih LPPM Unsil telah membuka jalan mengabdi bagi kami. Terima kasih Ciwarak atas kehangatan dan pelajaran hidup yang tak kami temukan di bangku kuliah. Dari cerita para ibu, semangat para pemuda, hingga tawa anak-anak yang memegang tangan kami tanpa ragu.